Baik, sekarang kita akan masuk pada materi tentang vektor pointing dan tinjauan daya. Jadi ini menurut saya teori yang sangat menarik ya, tentang transfer daya menurut teori gelombang elektromagnetika. Nanti adik-adik bisa lihat, Anda bisa lihat sendiri di sini bahwa konsep ini begitu universal. Bagaimana kita bisa mentransfer daya dengan dari satu titik ke titik yang lain dengan kita memainkan konfigurasi medan gelombang elektromagnetik, medan gelombang elektromagnetiknya. Konfigurasi sedemikian rupa, maka daya itu bisa kita transfer dari satu titik ke titik yang lain tanpa harus melalui perantara apapun sebetulnya. Itu konsepnya. Nanti kita akan lihat di sini. Jadi ini menarik konsepnya. Teorema daya untuk gelombang elektromagnetik mula-mula dikembangkan dari postulat atau hipotesa terhadap persamaan Maxwell yang dilakukan oleh John H. Poynting. Makanya dia diabadikan sebagai vektor Poynting ya, tahun 1884. Sebetulnya ini adalah rekayasa matematik saja ya, rekayasa matematik dari John H. Poynting ini, sehingga persamaan Maxwell itu diolah sedemikian rupa menghasilkan sebuah bentuk persamaan lain yang ternyata menimbulkan artifisis yang luar biasa ya. Jadi kita mulai dari persamaan ampere ya, del cross H kurel H sama dengan J ditambah dengan do D per do T. Kedua ruas kiri dan kanan itu dikalikan dengan E, maka kita dapatkan E dot kurel H sama dengan J dot E sama dengan E dot do D per do T. Dengan menggunakan identitas vektor ya, maka kita bisa selesaikan persamaan ini jadi seperti ini. Minus del dot E cross H ya, del dot minus del dot E cross H ditambah dengan H dot kurel E sama dengan J dot E ditambah dengan E dot do D per do T. Jadi bagian yang ini itu sama dengan ini ya, berdasarkan identitas vektor. Ini ada tabelnya, jadi Anda tolong lihat lagi di tabelnya. Kemudian dengan menggunakan substitusi dari yang ini ya, dimana del cross E sama dengan minus do B per do T dan B sama dengan mu H, D nya sama dengan epsilon E, maka kita dapatkan minus divergensi dari E cross H sama dengan J dot E ditambah dengan epsilon E dot do E per do T ditambah dengan mu H dot do H per do H per do T. Jadi kita dapatkan yang ini ya, yang bagian ini itu kita selesaikan jadi do epsilon E kuadrat per 2 do T ya, dan yang ini adalah do mu H kuadrat per 2 do T. Maka kita dapatkan di sini minus kurel dari E cross H, minus divergensi dari E cross H sama dengan J dot E ditambah do per do T dari epsilon E kuadrat per 2 ditambah dengan mu H kuadrat per 2. Kemudian dari sini diturunkan lagi ya, kedua ruas diintegrasikan terhadap seluruh volume, maka kita dapatkan minus del dot E cross H do V diintegrasikan terhadap volume ya, semuanya kedua ruas. Dengan teorema divergensi kita dapatkan di sini del dot ini jadi sama dengan ini kan, sama dengan ds ya. Jadi E cross H dot ds sama dengan J dot E dv do per do T integral dari epsilon E kuadrat per 2 ditambah dengan mu H kuadrat per 2 do V. Nah ini ternyata ini punya arti. Jadi ini persamaan ini adalah persamaan Poynting yang merupakan rekayasa dari persamaan Maxwell. Maka dia dapatkan di sini ya, sebelah kiri ini ruas kiri tanda minus menunjukkan penyerapan disipasi daya. Jadi kalau kita punya nih kan punya benda begitu ya, tertutup ya, jadi di sini ada medan E dan juga ada medan H begitu ya, yang masuk ke dalam benda tersebut begitu. Nah ini ya,
maka kita akan dapatkan E cross H dan tembus terhadap ds-nya masing-masing di sini ya. ds begitu, tembus terhadap ds. ds ya. Itu menunjukkan bahwa penyerapan atau disipasi daya atau hilangnya daya total pada volume tersebut jika ada sumber yang mengeluarkan daya pada volume tersebut digunakan tanda positif. Jadi positif dan negatifnya itu adalah menunjukkan disipasi atau penyerapan begitu ya. Jadi E cross H itu, jadi E cross H di sini yang tembus terhadap ds itu ternyata sama dengan apa? J dot E. J dot E ini adalah arus dikalikan dengan tegangan. Berarti ini daya ohmik di sini. Jadi yang bagian tengah, yang bagian ini adalah daya ohmik. Dan yang bagian ini nih V kuadrat ya, V kuadrat per 2 ya. Kemudian di sini mu H kuadrat per 2. Ini adalah itu apa? Daya DC, daya DC. Jadi energi yang disimpan pada material. Jadi Anda bisa lihat sini integrasi suku pertama menunjukkan disipasi ohmik nih. Integrasi suku kedua adalah energi total yang disebabkan atau tersimpan dalam medan listrik. Ini energi medan listrik ya, energi listrik. Yang ini adalah energi magnetik. Nah, kemudian turunan parsial terhadap waktu menyatakan daya sesaat. Jadi ini daya sesaat untuk energi listrik dan energi. Jadi energi itu kan ini dibagi dengan T berarti daya kan. Ini daya, energi dibagi dengan T jadi daya. Jadi daya listrik, daya magnet ditambah dengan daya ohmik di dalam ini. Jadi di dalam sini. Di dalam benda tertutup ini sama dengan apa? Sama dengan E cross H yang menembus terhadap permukaan kulitnya. Kebayang maksudnya? Jadi kalau di dalam ini ada daya listrik, daya yang ditimbulkan oleh energi listrik, kemudian daya magnetik juga karena mungkin ada muatan listrik di dalamnya atau ada arus listrik di dalam, arus listrik ya, menimbulkan medan magnet juga di dalamnya. Kemudian ada daya ohmik, maka total daya di dalam ini sama dengan E cross H yang menembus permukaan tertutup tersebut. Kalau dia negatif berarti dayanya masuk ya. Tapi kalau dia positif itu berarti dayanya keluar begitu. Jadi ini konsep yang menarik ya. Jadi nah, E cross H itu kalau saya gambarkan ya, E kemudian cross H. Nah, ini kita sebut sebagai P. Jadi E cross H itu sama dengan P. P itu adalah pointing ya, dari P ini pointing. Jadi dia untuk menghormati si Mr. Pointing. Jadi P. Jadi vektor P ini yang menembus suatu permukaan tertutup itu sama dengan daya yang ada di dalamnya gitu. Jadi ini menarik, konsep ini menarik sekali. Jadi kalau misalkan Anda sebagai engineer elektromagnetik, kita bisa bayangkan bahwa di alam ini sebetulnya banyak vektor pointing P itu bertebaran di atas. Kalau kita bisa menangkap vektor pointing itu dengan menggunakan alat khusus yang kita sebut sebagai antena, maka kita bisa menangkap energinya ya. Kita bisa mengekstrak energi dari gelombang elektromagnetik atau daya dari gelombang elektromagnetik itu yang kita manfaatkan untuk berbagai macam keperluan ya. Nih, jadi ada P itu vektor pointing. Jadi sebetulnya kalau kita misalkan punya sumber di sini, sumber ya, entah itu sumber antena misalkan, maka dia akan mengeluarkan daya berupa vektor-vektor pointing seperti ini. Nah, ini vektor-vektor pointing ke segala arah. Nah, kalau kita bisa menangkap vektor pointing ini, maka kita bisa menangkap daya yang ditimbulkan oleh sumber ini ya. Itulah konsep daya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada E, ini ada H, ini ada P. P itu adalah arah perambatan gelombang atau vektor pointing atau vektor rapat daya. Jadi dia akan tegak lurus terhadap medan E dan tegak lurus juga terhadap H. Kemudian E dan H kita sudah ketahui dia akan saling tegak lurus ya. Maka ini ya P. Jadi konsepnya seperti itu. Misalkan ini ada sumber, dia mengeluarkan P.
ke segala arah begitu ya. Dan Anda di sini sebagai penerima ya, ini transmitter misal, Anda menerima P di situ. Semakin banyak P yang Anda terima, maka Anda bisa menghasilkan daya semakin banyak pula begitu ya. Jadi ini yang kita manfaatkan daya ini. Jadi konsepnya adalah E cross H sama dengan P, di mana P itu selalu tegak lurus terhadap E dan juga tegak lurus terhadap H. Jadi kalau E-nya fungsi X, H-nya fungsi Y, arah Y-nya, maka P-nya akan ke arah Z. Itu adalah konsep dari vector pointing ya. Vector pointing. Jadi konsep ini sangat universal ya, bagaimana kita bisa mentransfer daya dengan cara mengirimkan P sebanyak-banyaknya menuju. Jadi saya ambil contoh paling gampang, misalkan di kabel ya, kabel koax. Kabel koaksial itu dia bentuknya adalah inner gitu kan, ini outer. Nah gini, maka di sini ini I-nya di sini ya, maka dia punya E yang bergerak menuju. Nah ini E-nya dari inner ke outer ya. Ini outer ground, outer itu isinya ground. Kalau dilihat dari depan, kemudian H-nya kemana? H-nya pasti melingkari I-nya kan. H-nya melingkari I-nya. Maka E cross H adalah P. Nah ini E cross H-nya, P-nya ke sini. Jadi P-nya akan bergerak di antara inner kabel dan outer kabel. Dia merambat, terus kalau kabelnya belok dia akan ngikut belok dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kalau antena ya ini konsepnya. Jadi P-nya kemana-mana, kemudian Anda tangkap sebagian kecil dari P tersebut sehingga kita bisa dapatkan dia. Nah kalau tangan Anda besar begitu ya, penangkap Anda besar begini, maka dayanya juga bisa diambil sangat banyak begitu. Itu adalah konsep dari vektor pointing dan transfer daya. Kalau berdasarkan hitungan matematisnya seperti ini, kita sudah tahu bahwa fungsi ini adalah persamaan gelombang dalam bahan ya, dalam bahan sembarang ya. Untuk E-nya seperti ini, H-nya seperti ini. Ini dia punya alfa, ini punya beta, begitu ya. Ini arah rambatnya ke arah Z positif. Medan E-nya bergetar di arah sumbu X. Kemudian H-nya juga ke arah Z positif dan dia bergetar di arah sumbu Y. Maka P-nya adalah E cross H. Jadi seperti ini ya. Totalnya kira-kira seperti ini. Dan yang perlu kita perhatikan kalau kita ngambil rapat daya, itu adalah rapat daya dalam kondisi average ya, average rata-rata waktu. Jadi rata-rata waktu. Nah, rata-rata waktu kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. EX0 kuadrat dibagi dengan 2 eta, E pangkat minus 2 alfa Z cosinus theta. Nah, kalau di udara atau di udara hampa atau di di vakum ya, maka Anda dapatkan EX0 kuadrat per 2 kali 377 dikalikan dengan alfanya sama dengan 0 ya, berarti 1 di sini, kalikan dengan kosinus 0 1 juga. Jadi ini ya kalau di udara begini, P di udara ya. Ini satuannya adalah watt per meter kuadrat ya. Ini watt per meter kuadrat. Jadi kalau untuk di bahan terjadi redaman kerapatan daya seharga E pangkat minus 2 alfa Z. Sedangkan impedansi intrinsik menimbulkan faktor kosinus theta eta ya, yang juga menentukan kerapatan daya. Ini kondisi di bahan ya. Dalam bahan sembarang. Ya. Sedangkan yang ini adalah diupayakan dalam udara ya. Jadi kalau yang udara ini. Oke, itu aja konsepnya. Nanti kita akan bahas lagi dalam bentuk soal-soal. Terima kasih.